wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millatina Ibrahim hanifah wa ma kana minal musyrikin. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan rahmat, karunia dan hidayahnya pada kita semuanya, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka melaksanakan sholat Idul Adha di tahun 1444 Hijriah yang diselenggarakan oleh LP2A PHBI Kelurahan Gilingan. Shalawat dan salam kita haturkan pada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kebaikan dan keselamatan atas orang-orang yang beritiba kepadanya, yang berdakwah mulai dakwahnya dan berjihad melalui jalan yang dilaluinya. Ma'asyiral muslimin rahimahullah. Sebelumnya kami mewakili LP2A dan PHBI Kelurahan Gilingan mengucapkan selamat datang. Banyak terima kasih atas kerawuhan panjenengan dalam pelaksanaan sholat id yang kami selenggarakan di tahun ini. Sebentar lagi sholat id akan segera dimulai, maka bagi jamaah yang batal wudunya, kami dari panitia menyediakan tempat wudu di sebelah selatan jalan ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Perlu kami sampaikan yang bertindak selaku imam dan khotib pada kesempatan pagi hari ini, Imam Ustadz Muhammad Kamdani Ahli Madya, sebagai mukhabir Ustadz Agung Santoso. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, untuk kekhusukan sholat Idul Adha ada hal-hal yang perlu kami sampaikan. Bagi yang membawa HP atau handphone, mohon dinonaktifkan atau di silent. Kemudian rapat dan luruskan barisan shaf ke arah kiblat sebagaimana garis shaf yang dibuat panitia, dan shaf jangan sampai terputus. Kemudian jangan beranjak pulang dulu sampai khotib menutup dengan doa. Kemudian bagi yang membawa alas sholat berupa kertas koran atau apapun, setelah selesai agar dibuang ke tempat sampah yang disediakan oleh panitia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan pagi hari ini perlu kami sampaikan laporan hasil infak sholat Idul Fitri di tanggal 22 April tahun 2023. Saldo kas terakhir sampai dengan hari ini, Rabu tanggal 28 Juni di tahun 2023, sebesar 13.700.042 rupiah. Kemudian rencana pemanfaatan infak sholat Idul Adha yang diperoleh pagi hari ini setelah dikurangi biaya operasional akan digunakan untuk penguatan dan pengembangan dakwah Islamiyah di wilayah Gilingan ini. Kami selaku panitia mengucapkan terima kasih banyak atas infak yang disampaikan oleh
para jamaah semua. Semoga infak para jamaah sekalian menjadi amal jariah. Amin ya rabbal alamin. Dan iki di maring mriki sik mawon. Demikian yang dapat kami laporkan sebelum pelaksanaan sholat Idul Adha pada kesempatan pagi hari ini kita mulai. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. As-salatu jami'ah, as-salatu jami'ah, as-salatu jami'ah. Yes. Cek. Satu, cek. سيذكر من يخشى ويتجنبها
يتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. الله أكبر الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. الله أكبر الله أكبر.
سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر 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 السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa innal asdaqa hadithi kitaballah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiy sallallahu alaihi wasallam. Puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita kasih sayang Allah mendahului dari amarahnya.
Salawat serta salam kita aturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Junjungan kita semua, suri tauladan kita kepada para keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia hingga besok yaumil akhir. Marilah kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semaksimal mungkin kita jalankan. Dibagi dengan tidak menjalankan semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kamu karena sebaik-baik bekal adalah bekal ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyiral muslimin yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini, hari yang pernah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'dhamu ayyamu indallahi yauman nahar. Seagung-agung hari di sisi Allah Subhanahu wa taala yaitu hari penyembelihan. Hari ini adalah hari yang paling agung di muka bumi ini. Tidak ada hari sepanjang tahun yang keagungannya melebihi hari ini, yaitu yaumun nahar, hari penyembelihan, di mana darah-darah hewan kurban dialirkan untuk memuji keagungan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Fasholli li rabbika wanhar." Maka bersolatlah kamu wanhar dan sembelihlah. Salat dan korban digabungkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam dua ibadah. Karena penggabungan itu akan menyamakan kedudukan dari kedua ibadah tersebut. Kita sholat hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kita menjalankan nahar atau penyembelihan di Idul Kurban ini hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, "Man dzabaha min ghairillahi faqad asyrak." Barang siapa yang menyembelih selain Allah Subhanahu wa taala, dia telah melakukan kesyirikan. Barang siapa yang menyembelih tanpa dengan bacaan basmalah yang disembahkan bukan untuk Allah Subhanahu wa taala, akan terhapus amalan-amalan tersebut dan akan sia-sia apa yang kita persembahkan. Di hari yang agung ini marilah kita koreksi diri. Sudahkah kita menunaikan hak-hak Allah yang sangat agung ini? Dan seagung-agung hak yang diberikan kepada kita, yaitu hak atas Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Suatu ketika Rasulullah SAW bertanya pada salah satu sahabatnya, yaitu Mu'adz bin Jabal, "Ya Mu'adz, adri ma haqqullah 'alal 'ibad?" Wahai Mu'adz, tahukah engkau hak Allah atas hambanya? Kemudian Mu'adz bersabda, Mu'adz berkata, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Kemudian Rasulullah bersabda, "An ta'budu wa la tusyriku bihi syai'an." Kamu menyembah kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah sama sekali. Itu terucap dengan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Maka dari itulah kita bisa ambil teladan dari Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, karena beliau menegakkan kalimat tauhid, karena beliau menegakkan kalimat yang ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, tiada Tuhan selain Allah, maka dia diusir dari kampungnya dan dibakar oleh raja Namrud. Itu juga pernah dilakukan oleh para nabi. Nabi Ibrahim kenapa menghancurkan berhala? Karena tauhid. Nabi Musa dikejar-kejar oleh Firaun juga karena tauhid. Nabi Isa dikejar-kejar oleh pasukan Romawi juga karena tauhid. Nabi Muhammad diusir dan dilempar dengan batu juga menegakkan karena kalimat-kalimat tauhid. Inilah seagung-agung hak yang diberikan oleh kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Penyembahan yang untuk Allah, beribadah hanya untuk Allah semata. Allah berfirman dalam Az-Zumar potongan ayat 65,
La in asrakta la yahbatanna 'amaluka. Barang siapa kamu berbuat syirik, maka akan terhapus amalan-amalanmu, maka akan sia-sia amalanmu. Wala takunanna minal khasirin, maka kamu akan merugi besok di akhirat kelak. Nauzubillahi min dzalik. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Itulah Allah mensyariatkan Idul Qurban ini agar kita benar-benar memurnikan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Bukankah ada seseorang yang masuk neraka gara-gara seekor lalat? Karena dia menyembahkan bukan hanya untuk Allah tapi untuk sesembahan yang lain. Allah juga berfirman, "Innahu may yusyrik billahi faqad haramallahu 'alaihi jannah wa ma'wahun nar wa ma lidzalimina min ansar." Sesungguhnya jika melakukan kesyirikan maka diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala surga untukmu, dan tidak ada tempat sedikit pun di dalam surga, dan mereka adalah tidak punya penolong besok di akhirat kelak. Allah juga berfirman, sungguh Allah tidak mengampuni dosa-dosa syirik tanpa Allah mengampuni dosa-dosa selain dosa-dosa yang dianggap tidak syirik. Sangat banyak ayat-ayat Al-Quran dan hadis tentang larangan perbuatan syirik. Larangan syirik, larangan yang pertama. Kemudian pembacaan tauhid la ilaha illallah, itu adalah suruhan dari Allah yang sangat pertama yang dihancurkan untuk para hambanya. Hadirin jamaah hadirin jamaah sholat Idul Adha yang kami muliakan. Nah, yang kedua untuk Rasulullah SAW. Dalam syahadat kita ada dua persaksian yang kita sampaikan kepada Sang Pencipta, yang kedua kepada Nabi Muhammad SAW. Asyhadu an la ilaha illallah, menyerahkan hanya kepada Allah semata. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Semua kita mengaku cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Semuanya, seluruh umat muslim, seorang mukmin pasti akan mencintai Rasulnya, Rasulullah SAW. Permasalahannya bukan karena kita mencintai Rasulullah, tapi permasalahannya Rasulullah mencintai kita atau tidak. Untuk bukti bahwa cinta kita kepada Rasulullah SAW, apakah kita sudah memenuhi hak-hak yang diberikan Allah kepada Rasulnya? Hak-hak itu adalah antara lain, yang pertama, engkau membenarkan setiap perkataan dari Rasulullah SAW. Atas diko bima akhbar. Rasulullah SAW mengabarkan bahwa Allah Maha Esa, Allah tidak beranak, qul huwallahu ahad, Allahus samad. Maka harus kita mempercayai dan kita harus mengimani apa yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah mengabarkan bahwa apabila dalam makanan kita atau minuman kita masuk seekor lalat, maka celupkanlah sekalian lalu dibuang. Maka di salah satu sayap ada racunnya, dan di sayap satunya ada penawarnya. Itu harus kita imani. Saudara kita malah mengejek, lalat kok yang dimasuki, harus diminum. Itu adalah sabda dari Rasulullah SAW, dan harus kita imani dan harus kita yakini bahwa itu adalah kalam atau dari sabda Rasulullah SAW. Kemudian hak yang kedua yang harus kita sampaikan kepada Rasulullah SAW, yaitu menjalankan perintah Nabi Muhammad SAW. Jika Rasulullah menyuruhmu menutup aurat, maka tutupkanlah auratmu, baik laki-laki maupun perempuan. Rasulullah menyuruh kita melaksanakan sholat jamaah di masjid, laksanakan. Jangan engkau ngeyel, jangan kita memilih-milih. Aku sholat nanggung aku serapopo, penting ibadah, penting aku jamaah sama anak dan istri. Kalau laki-laki memang disyariatkan untuk kita berjamaah di masjid.
kerjakan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW kepada kita. Itu adalah bukti rasa cinta kepada Rasulullah SAW. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kemudian hak Rasulullah SAW yang ketiga, yaitu meninggalkan semua apa yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Jika Rasulullah melarang, maka tinggalkanlah. Apa yang diperintahkan, maka lakukanlah. Rasulullah melarang kita untuk berghibah, ngerasani, maka tinggalkanlah, karena itu akan membangkrutkan kita dengan amalan-amalan yang sudah kita kerjakan. Akan habis kita untuk menebus dosa-dosa ghibah kepada sesama. Kemudian Rasulullah melarang berselisih sesama kaum muslim. Karena itu lakukanlah, tinggalkanlah apa yang sudah dilarang oleh Rasulullah SAW. Nomor 1, nomor 2, dan nomor 3 banyak yang bisa kita kerjakan. Tapi yang nomor 4 ini semoga kita juga bisa melaksanakannya. Wa la yu'bathallahu illa bisyarr. Jangan sekali-sekali kamu menyembah kepada Allah, jangan sekali-sekali kamu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa ada syariat, tanpa ada tuntunan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang sering kita lupakan. Inilah yang sering kita lakukan, bahwa kita menganggap itu suatu amalan ibadah, padahal itu adalah suatu bid'ah atau ibadah yang tidak diajarkan, suatu amalan yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW, tapi kita mengajarkan. Kita menganggapnya itu adalah ibadah kepada Allah SWT, padahal itu adalah dosa, dan dosa itu akan membawa kesesatan akan membawa kemarahan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Barang siapa yang beramal dalam urusan agama tidak ada tuntunannya dalam syariat, maka tertolak amal ibadah tersebut. Maka dari itu, dengan menjaga tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dan ittiba kepada Nabi Muhammad SAW, berarti kita sudah melaksanakan hak-hak kepada Allah dan hak-hak kepada Rasulullah SAW. Sejenak marilah kita tundukkan kepala untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang kita minta, semoga apa yang kita harap terkabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma la sahla illa ma ja'alta sahla wa anta taj'al hasna idza syi'ta sahla. Allahumma inni a'udzubika min 'adzabi jahannam wa min 'adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarril masiihid dajjal. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi fir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Tsumma salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.